Jumpa lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar, yaitu perubahan hidup, di mana kita bisa tetap hidup di tengah perubahan yang begitu cepat. Dan perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan tentang konsep harga, di mana kita tidak hanya sekedar mengharapkan imbalan, tetapi kita memberikan sumbangsi. Dan sumbangsi itu apa saja? Yaitu kita berani membayar harga. Nah, di dalam konsep kehidupan di mana kita adalah mendaki bukit, mendaki gunung, pendakian hidup itu adalah sulit. Seringkali kita ingin meraih jalan pintas dan kita tidak mau memiliki daya tahan. Nah, yang akan disoroti adalah konsistensi. Kita perlu memiliki konsistensi di dalam kehidupan ini. Kita perlu terus memiliki daya tahan, rela berkorban, dan terus mau membayar harga agar kita terus dapat mendaki. Dan itu adalah namanya konsistensi. Seseorang bernama Dwight D. Eisenhower, seorang jenderal dan juga seorang presiden Amerika, berkata bahwa kemenangan itu diraih dengan harga yang mahal. Tidak ada satu kemenangan dalam kehidupan yang diraih dengan harga yang murah. Kita perlu membayarnya dengan pengorbanan, daya juang, dan konsistensi. Nah, kenapa kita perlu konsistensi? Karena konsistensi itu mampu membuat reputasi kita. Konsistensi itu membuat reputasi kita menjadi baik. Seperti yang dikatakan Margaret Mead, seorang antropolog, mengatakan, apa yang orang katakan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka katakan, mereka lakukan adalah satu hal yang berbeda. Jadi, kita di dalam kehidupan perlu melakukan apa yang kita katakan, atau secara tidak langsung perkataan, niat, dan tindakan harus selaras, sehingga orang mempercayai kita. Orang mempercayai kita, bahkan sang pemilik kehidupan, alam semesta, mendukung kita. Orang yang konsistensi, di mana perkataan, niat, dan tindakannya selaras. Konsistensi itu adalah membangun reputasi. Konsistensi juga menyediakan jaminan untuk hubungan kita dengan orang lain. Karena konsistensi membuat kita jadi dipercaya. Kalau orang terus-menerus melihat kita dapat dipercaya, konsistensi, maka orang-orang juga akan meneladani kita, dan kita mudah membuat tim atau orang di sekitar kita, baik keluarga maupun di pekerjaan, dapat mempercayai kita. Konsistensi juga itu dapat membuat kita bertahan. Kalau kita konsistensi, kita nggak perlu memulai lagi dari awal atau memulai satu perjalanan. Kita udah ada di perjalanan. Jadi konsistensi membuat kita terus semangat untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikatakan penulis dan pembicara Michael Angier, dia berkata, jika Anda mengembangkan kebiasaan yang berguna untuk meraih kesuksesan, Anda akan menjadikan meraih kesuksesan sebagai kebiasaan. Jadi, jika kita konsisten terus memberikan yang terbaik, kita tidak perlu lagi menyiapkan diri memberikan upaya yang terbaik. Itulah yang namanya konsisten. Konsisten juga akan berlipat ganda. Albert Einstein, seorang sang jenius,
Seorang ilmuwan jenius berkata, apa penemuan matematik terbesar? Bukan angka, bukan kalkulus, bukan teori relativitas, tetapi adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah seperti harta yang berkembang berdasarkan investasi tiada henti. Dan apa rahasia di balik bunga majemuk? Itu adalah konsistensi, dan dia tidak pernah berhenti bertumbuh. Ada seorang pemain bisbol di Amerika bernama Cal Ripken. Dia adalah orang yang konsistensi. Dia bisa bermain melebihi pemain lainnya. Dia memecahkan rekor dari Lou Gehrig, seorang legendaris. Dia bermain selama 16 tahun berturut-turut dan memainkan hampir 2.160 pertandingan lebih. Kenapa? Dia berkata dia tidak mau disebut seorang legendaris, seorang superstar. Dia hanya berkata, saya adalah orang yang mengikuti daripada ayah saya yang berkata bahwa karakter untuk saya tetap mempertahankan konsistensi. Dia berkata begini, karakter itu benar-benar lahir dari pendekatan yang sangat sederhana dan jujur. Ayah selalu mengajari saya untuk muncul dalam keadaan siap bermain di stadion bisbol setiap hari. Jika pelatih mempercayai Anda sebagai satu dari 9 pemain yang dapat membantu tim meraih kemenangan hari itu, ia yakin bisa mengandalkan Anda, lalu menempatkan Anda dalam barisan pemain. Seperti itulah karakter saya bertumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, Ripken, dia datang, berlatih keras, bermain dengan terengginas, memberikan upaya terbaik setiap hari selama 16 tahun berturut-turut. Ia, Ripken, adalah makna dari konsistensi. Begitu juga dalam olahraga lain, seperti yang diungkapkan oleh pemain basket dan juga senator. Dia berkata bahwa jika kau tidak berlatih, ingatlah bahwa seseorang di suatu tempat sedang berlatih dan dengan kemampuan yang kira-kira sama. Jika kalian berdua berhadapan, ia akan menang. Jika kita ingin memenangkan pertandingan ini, jika kita tidak ingin kalah dan unggul, konsistensi yang tiada henti, berkorban, mampu membayar harga sampai akhir perjalanan diperlukan. Salam konsistensi dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.